Surya tuh selalu bermimpi didatangi sosok tinggi besar, berambut gimbal, yang selalu bermain dengan anaknya. Tapi Surya anggap itu hanya bunga tidur. Tapi mimpi itu tidak pernah berhenti. Tiap malam pasti dia mimpi makhluk itu terus. Di awal tahun 2022, anak meninggal dunia dengan keadaan lebam di seluruh tubuh dan biru di mana-mana. Kemudian 1 minggu setelah kepergian Gabriel, Surya pun menemui Hendro. Dan ternyata Hendro pun sudah meninggal dunia. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan misteri yang tentu saja teman kakak sudah tunggu-tunggu. Kisah ini terjadi pada tahun 2022. Pengirimnya adalah Surya, berasal dari Jawa Tengah. Seperti biasa, nama dan tempat sudah saya samarkan. Sebelum kita saksikan bersama-sama, kita lihat dulu yang satu ini. Surya itu dulu bekerja sebagai petani sawit dari tahun 2016 sampai 2018. Nah, mungkin teman kakak tahu ya bagaimana menjadi seorang petani, ditambah lagi waktu itu dia sudah memiliki istri yang kita sebut saja namanya Dia, tetapi mereka belum memiliki buah hati. Pada waktu itu, Surya ini pulang ke Jawa. Ya, paling cuma sebentar ya. Dia pulang ke Jawa tuh cuma sebentar, itu cuma 6 bulan sekali. Nah, pas waktu itu, tahun 2018, istrinya mulai hamil nih. Nah, kemudian Surya memutuskan pulang ke Jawa untuk menemani istrinya yang sedang hamil. Kemudian singkat cerita, Surya itu sudah tinggal di Jawa. Ya, meskipun rumahnya Surya itu bisa dibilang sangat sederhana, tetapi lokasi rumahnya tuh sangat strategis karena berada di pinggir jalan dan juga banyak kendaraan berat yang lalu lalang dan berhenti di daerah depan rumahnya. Dari situasi dan kondisi seperti itu, Surya tuh mulai berpikir, gimana kalau saya buka warkop kecil-kecilan? Dan akhirnya Surya tuh berdiskusi kepada istrinya dan syukurnya istrinya tuh setuju gitu kan. Ya lumayan lah untuk tambah-tambah ya, siapa tahu juga kalau rame jadi penghasilan yang utama kan gitu. Akhirnya Surya membuka warkopnya. Ya lumayan lah pada saat itu bisa untuk makan istrinya. Karena biar bagaimanapun sudah menjadi kewajiban bagi Surya sebagai suami, apalagi dia itu sekarang sudah tidak lagi bekerja. Nah, 1 bulan pertama warkopnya itu biasa aja. Nah, pada bulan kedua juga masih biasa-biasa aja. Nah, kemudian mulai tuh di bulan ketiga mulailah ramai supir-supir yang mampir beristirahat. Karena mungkin supir-supir di situ udah tahu ya, sebulan 2 bulan udah nandain nih tempatnya. Oh, di sini ada warkop nih. Kita bisa mampir, minum kopi segala macem gitu kan. Kandungan istrinya pun semakin besar dan Surya pun semakin yakin dan semangat untuk mencari pundi-pundi keuangan dari warkopnya yang dulu dibuka hanya pada malam hari, sekarang dia buka 24 jam. Kalau siang sampai sore istrinya yang melayani.
kalau malam sampai pagi Surya. Nah, dari keuntungan warkop yang terbilang sederhana itu, Surya bisa ngumpulin hasilnya untuk biaya persalinan. Dan singkat cerita, istrinya pun melahirkan di bulan Agustus 2019. Betapa bahagianya ya Surya sebagai seorang suami, akhirnya dia bisa mempunyai buah hati yang diidam-idamkannya selama ini, ditambah lagi begitu keluar, begitu lahir, anaknya itu berjenis kelamin laki-laki. Wah, jadi udah mantep banget nih, gitu kan. Nah, sedang bahagia-bahagianya, ternyata terdengar kabar tentang COVID nih. Nah, jadi kabarnya tuh mulai tuh dari sopir-sopir dari mana. Nah, coba teman kakak bayangin ya, di saat baru mempunyai bayi, warung udah mulai besar, udah mulai rame, tiba-tiba ada COVID masuk ke Indonesia. Waduh. Ya udah, setelah itu usaha warkopnya itu mulai berkurang. Bahkan yang ada Surya minum sendiri kopi-kopinya saking sepinya, gitu kan. Di situ dia benar-benar pusing dan depresi karena susu dan popok harus dibeli. Ya toh, susu sama popok kan nggak bisa berhenti, itu harus terus kan, namanya baru lahiran. Ditambah lagi kebutuhan Surya sama istrinya kan harus makan banyak juga karena harus menyusui. Nah, kalau Surya sih ya dia biasa-biasa aja ya, dia bisa nahan lapar ya. Tapi kan kalau istri sama anaknya nggak bisa ditunda gitu. Kemudian Surya pun izin untuk pergi mencari uang di luar kepada istrinya, meskipun dia tidak tahu bagaimana dan kemana harus mencari. Akhirnya dengan berat hati istrinya pun mengizinkannya. Tetapi kejadian yang cukup aneh terjadi nggak berapa lama setelah istrinya ngizinin dia untuk keluar mencari rezeki. Tiba-tiba ada mobil mewah berhenti tepat di depan rumah Surya sambil membunyikan klakson di depan rumahnya dia. Nah, kemudian bergegas Surya pun keluar nih, dan ternyata tanpa disangka-sangka itu adalah kawan Surya pada waktu dia SMA. Dan Surya pun sontak bengong karena dia tahu bahwa temennya itu dulu seperti apa dan bagaimana, gitu. Nah, sebut saja temennya ini namanya Hendra ya. Nah, dia itu dulu sering Surya bantu, ya meskipun nggak besar, tapi dia sering membantu. Pokoknya Hendro itu dulu ya boleh dibilang sedikit di bawahnya Surya lah gitu. Nah, terus nggak berapa lama setelah si Hendro itu parkir, kemudian mereka pun berbincang. Dan dari perbincangan tersebut, Hendro mengajak Surya untuk ziarah ke salah satu makam yang ada di Jawa Tengah. Dan dia pun berkata akan menanggung seluruh kebutuhan Surya di rumah. Baik makan, atau popok, atau susu, pokoknya semua kebutuhan istri dan anak Surya, Hendro bilang akan ditanggung sama dia. Terus Hendro kan ngomong kan, ayolah Sur, kamu ikut aku ziarah, siapa tahu bisa membantu usahamu. Pokoknya udah, tenang aja. Nggak ada bau-bau pesugihan atau apapun itu. Aku ingat masa-masa dulu kamu kan yang suka membantu aku, Sur. Apa salahnya sekarang kalau aku balas budi kepada kamu? Oh iya, ngomong-ngomong, mana istri dan anak kamu? Aku mau lihat, Sur. Nah, kemudian Surya memanggillah anak sama istrinya ya, istrinya kan dia gendong anaknya tuh.
Nah kemudian karena dipanggil gak nyaut, oh mungkin lagi menyusui atau gimana, akhirnya Hendro diajaklah masuk ke kamar sama Surya. Nah terus Hendro tuh langsung ngomong, ya ampun cakep banget nih anak kamu. Siapa namanya Sur? Namanya Gabriel, sebut saja Gabriel ya. Namanya Gabriel, kata Surya. Dan Hendro pun membuka dompet dan langsung memberikan beberapa lembar uang berwarna merah kepada istrinya Surya. Oh ini mbak untuk kebutuhan Gabriel ya. Nah, terus ya makasih mas kata dia seperti itu. Terus Hendro berkata lagi, oh iya mbak, besok saya mau mengajak Mas Surya pergi ziarah bareng saya ya. Ya paling lama 3 harian lah mbak. Terus kembali lagi, kalau tadi kan dia ngeluarin uang dari dompet ya. Nah sekarang dia ngeluarin uang dari kantongnya. Beda lagi nih. Dia keluarin lagi. Oh ya mbak, ini untuk mbak buat 3 hari selama Mas Surya pergi sama saya. Ya untuk beli susu, popok, pokoknya semua kebutuhan makanan mbak dan adek. Ini ya mbak ya gitu. Terus kemudian setelah Hendro memberikan uang itu kepada dia, dan dia pun pamit pulang kepada dia dan Surya. Ya udah ya Surya, aku nggak bisa lama-lama nih. Jangan lupa besok aku jemput kamu. Terus Surya berkata, oh iya, hati-hati Andro ya. Makasih ya. Ah ini belum apa-apa Sur, dibanding kebaikan kamu dan keluarga kamu terhadap aku dulu Sur. Pokoknya nggak usah dipikirin deh. Ingat ya, besok aku jemput kamu ya Sur. Oh iya Andro, makasih Andro ya. Terus nggak lama Hendro pun pergi pulang. Dan Surya kembali berbincang kepada dia. Bun, gimana? Diizinin nggak ayah pergi besok? Ya diizinin lah ya. Lagian juga Mas Hendro kan udah memberikan kita uang. Masa nggak diizinin kan nggak enak dong. Oh ya udah Bun, makasih ya Bun ya. Keesokan harinya Hendro pun yang janji mau jemput datang di jam 1 siang. Akhirnya mereka pun ngopi dan berbincang-bincang tentang masa-masa putih abu-abu dulu. Tanpa terasa azan asar pun berkumandang dan mereka pun siap-siap untuk berangkat. Nah kemudian Surya izin kepada istrinya dan berkata kepada dia, nanti ada adik perempuan saya, ya kita sebut saja namanya Neni, yang menemani bunda selama 3 hari ya. Ih ayah, nggak usah repot-repot, bunda bisa kok ngerjain semuanya sendiri. Iya, ayah ngerti, tapi sekarang kan sudah ada Gabriel, jadi kamu kan udah berdua dan kamu kan harus fokus ngurus Gabriel. Jadi nanti biar Neni yang bantu-bantu kamu. Oh ya sudah ya. Hendro dan Surya pun sampai di makam keramat pada waktu jam 9 malam. Dan Hendro pun tidak langsung nih memulai ziarah di situ. Tapi dia berhenti dulu di warung kopi sejenak. Ya kan namanya perjalanan jauh ya. Dari jam 3 gitu kan sampai jam 9 gitu ya. Kurang lebih 5-6 jam lah. Nah, akhirnya mereka pun ngopi di situ dan Hendro menelpon Mbah Kuncennya tepat di jam 11 malam. Nah, Mbah Kuncen pun datang nih ke warung kopinya dan ternyata makam keramat yang Hendro maksud berada tepat di samping warkop mereka istirahat itu. Jadi sebetulnya mereka udah nyampe, cuman Hendro ini manggil Kuncennya supaya datang. Kemudian mereka bertiga pun berjalan kaki menuju makam keramat yang Hendro maksud. Di situ Surya mulai bengong nih dan dia berkata di dalam hati, lah kok bukannya
di makam tapi di pohon yang berada di tengah-tengah pemakaman. Dan di situ banyak banget tuh sisa-sisa pembakaran dupa, kemenyan, dan wangi-wangian lainnya. Nah, si Mbah Kuncen ini, kita sebut saja Vido ya, berkata, "Udah Mas, jangan berpikir yang tidak-tidak, yang aneh-aneh. Ini namanya kandang bubrah." Kayaknya si Vido ini udah tahu nih Surya mulai mikir aneh-aneh gitu kan. Nah, terus lanjut lagi dia ngomong, "Coba Mas lihat kawan Mas sendiri, si Hendro itu. Dia itu setiap Selasa Kliwon pasti kesini. Makanya saya aneh. Baru kemarin dia datang, kok sekarang datang lagi ke sini? Ternyata dia bawa kamu." Nah, terus Surya berkata, "Oh iya, maaf ya Mbah ya. Saya itu Surya, teman SMA-nya Hendro." Akhirnya Mbah Vido pun memberikan Surya arahan. "Ya sudah, sekarang Mas Surya silahkan utarakan keinginan Mas Surya itu apa." Kemudian Mbah Vido dan Mas Hendro pun menunggu di warkop sebelah. Tepat di pukul 1, jam 1 malam ya, Surya selesai dan kemudian menghampiri Mbah Vido dan Hendro. Lalu Surya diajak ke rumah Mbak Vido. Ya, Surya mah ikut-ikut aja ya. Lalu sesampainya di rumah Mbak Vido, Surya dipanggil ke kamar khusus dan diberikan kain merah untuk menutup plafon ruang tamu Surya. Dan kain tersebut tidak boleh dilepas. Nah, kemudian setiap bulan Surya itu harus merenovasi rumahnya. Entah mau dicat, mau diganti keramik, dan lain-lain. Pokoknya intinya Surya itu harus merenovasi rumah. Nah, setelah dari sini, Surya harus membaca mantra yang besok dikasih oleh Mbak Vido. Sambil tidak memakai sehelai benang pun mengelilingi rumah Surya. Nah, di 1 tahun awal, Surya harus menyembelih kambing dan dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Kemudian Mbak Vido berkata lagi, "Besok kita ke makam lagi sebab Hendro sudah memberikan uang kepada Abah untuk ritual Surya." Surya kan kaget ya, "Hah? Ritual apa Mbah?" kata Surya. "Udah, aman kok. Ini bukan pesugihan yang memakan tumbal," katanya. "Ini pesugihan putih." Akhirnya, singkat cerita, malam besoknya Mbak Vido dan Surya ke makam tersebut. Akan tetapi, matanya Surya ini kok dia seperti melihat Gabriel. Dia pikir karena rasa kangennya Surya. Karena dia baru pertama kali mempunyai buah hati. Tapi ya dia buru-buru menghapuskan ingatan itu ya. Kemudian Mbah Vido pun memberikan secari kertas mantra, lalu menyuruh Surya dan Hendro untuk pulang malam ini juga karena anaknya Mas Surya sedang demam. Akhirnya mereka pun pulang. Di sepanjang jalan, Surya itu bertanya kepada Hendro, "Sebenarnya itu apaan sih, Hendro?" "Oh iya, kamu sekarang lihat aja gimana aku sekarang, Sur. Aku cuman modal tiap malam Selasa Kliwon ke makam itu
Dan malam Rabunya aku baca mantra mengelilingi rumah aku sendiri. Hidup aku sekarang berubah, Sur. Oh iya, Sur, tadi kamu sendiri tahu kan? Mbak Vido itu tahu anak kamu sedang demam. Makanya nyuruh kita pulang malam ini juga. Kalau pesugihan ini ada tumbal, kemungkinan kita tidak disuruh pulang. Surya pun mulai terkena nih ucapan-ucapan manis Hendro dan mulai meyakini akan ritual ini. Nah, sesampainya di rumah, betul si Gabriel sedang demam dan Hendro dengan sigapnya mengantarkan mereka ke rumah sakit dengan biaya ditanggung oleh Hendro. Ya, syukurnya Gabriel itu tidak kenapa-napa, hanya demam saja. Kemudian Hendro pun mengantarkan mereka pulang kembali dan dia kemudian langsung pamit pulang. Keesokan harinya, Surya pun mulai menjalankan apa yang disuruh oleh Mbak Vido. Di situ Surya mulai memasang kain merah di ruang tamu dan dia membeli cat yang kiloan dengan warna yang berbeda dari ruang tamu. Kemudian dia pun mulai mengecat dapur dan malam harinya Surya pun berjualan warkop lagi. Sangat amat berbeda hasilnya. Warkopnya rame walaupun sedang pandemi. Kemudian berselang anak Surya itu di usia 1 tahun atau tepatnya di 2021, anaknya mulai sakit-sakitan. Tapi hidup Surya itu berubah sangat drastis. Dia mempunyai 5 warkop di sepanjang jalan arteri dan semuanya dijaga oleh karyawannya. Jadi sekarang dia punya 5 cabang dan punya karyawan juga di cabang-cabangnya itu. Dan dia pun bisa membeli rumah di perumahan yang terkenal mewah. Mobilnya pun sama seperti mobil Hendro. Singkat cerita, suatu hari Surya pun main ke rumah Hendro. Betapa terkejutnya Surya ini, dia benar-benar berubah drastis. Dan dia itu mempunyai usaha ayam potong. Surya dan Hendro pun berbincang. Di situ Surya bertanya, "Bro, kemana anak istri kamu?" Terus Hendro pun berkata, "Anak aku dua-duanya meninggal dan aku sama istri aku bercerai, Sur." "Anak kamu sakit apa, Bro?" "Anak aku yang pertama selalu epilepsi di malam hari. Kalau yang kedua dia sakit cacar, Sur." "Oh, ya udah. Maaf ya, Bro, saya nanya kayak begini. Ya udah, saya pulang dulu ya, Bro. Makasih, Bro. Sekarang saya pun bisa sukses seperti kamu." "Iya, Sur, sama-sama," kata Hendro. Cuman di dalam perjalanan Surya itu berpikir, Hendro itu sukses luar biasa. Tapi keluarganya hancur berantakan. Anaknya 2 meninggal dan istrinya pun pisah alias cerai sama Hendro. Di situ mulailah timbul keraguan di dalam pikirannya Surya. Nah, singkat cerita, di pertengahan 2021, Surya tuh selalu bermimpi didatangi sosok tinggi besar, berambut gimbal, yang selalu bermain dengan anaknya. Tapi Surya anggap itu hanya bunga tidur. Tapi mimpi itu tidak pernah berhenti. Tiap malam pasti dia mimpi makhluk itu terus. Nah, singkat cerita, di awal tahun 2022, anak meninggal dunia dengan keadaan
lebam di seluruh tubuh, dan biru di mana-mana. Kemudian 1 minggu setelah kepergian Gabriel, Surya pun menemui Hendro. Dan ternyata Hendro pun sudah meninggal dunia. Bersamaan waktunya dengan meninggalnya anak Surya. Aduh, di situ Surya tuh bingung bukan kepalang. Karena dia tidak tahu harus kemana mau bertanya, kan gitu kan. Hendronya yang ngajak dia udah nggak ada. Di situ Surya tuh pontang-panting. Dan akhirnya Surya itu mencari ahli supranatural, dan tanpa disangka-sangka dia pun bertemu dengan, kita sebut saja namanya Kang Kobar, di warung kopi Surya sendiri. Waktu itu Kang Kobar mampir di warung kopi, dan di saat Surya lagi ngontrol warungnya, ketemulah dia dengan Kang Kobar. Tampilan Kang Kobar ini tidak meyakinkan sebagai ahli supranatural, karena dia berambut panjang, memakai celana jeans. Nggak kelihatan deh pokoknya kalau kata Surya gitu kan. Tetapi saat bincang-bincang singkat, dia itu berkata, nggak ada itu yang namanya pesugihan putih. Semua pesugihan itu meminta tumbal. Wah, di situ Surya terdiam. Aduh, terlalu merinding. Ini Kang Kobar lagi ngomong sama siapa? Apakah dia lagi nyinggung saya atau bagaimana? Tapi di situ ternyata Surya melihat Kang Kobar lagi nelpon. Jadi pas lagi ngobrol tadi, disangkain si Kang Kobar ngobrol sama Surya. Akan tetapi dia lagi nelpon, ya kan? Nah kemudian karena penasaran, di situ Surya datang mendekati Kang Kobar dan duduk sebelahan. Kang, saya mau bertanya nih, tapi saya tidak mau di warung ini, takut nanti ada orang yang dengar, nggak enak gitu kan. Oh ya udah, kata Kang Kobar, ke rumah saya saja Pak. Oke, siap Kang, kata Surya. Nah kemudian mereka pun berangkat menuju ke rumah Kang Kobar. Nah sebelum ke rumah Kang Kobar, mempersilakan dulu nih Surya untuk masuk ke mobilnya. Nah, kemudian berangkatlah mereka ke rumah Kang Kobar. Nah singkat cerita, sampailah mereka di rumah Kang Kobar. Tanpa basa-basi, Surya pun bertanya kepada Kang Kobar. Kang, apa iya pesugihan putih itu ada dan tidak ada tumbalnya? Kang Kobar pun tersenyum. Pak, jangankan pesugihan, Bapak pinjam uang ratusan sampai miliaran tanpa ada jaminan, apakah ada yang percaya? Saya rasa tidak ada, Pak. Oh iya, Kang. Betul juga ya, Kang. Nah iya. Jadi, kalau menurut Pak Surya, pesugihan yang sampai memberikan Bapak harta berlimpah, apakah nanti tidak ada jaminannya? Wah, iya betul juga ya. Singkat cerita, setelah berbincang-bincang mengenai dirinya dan temannya Hendro yang sudah nggak ada, Surya pun kemudian dibersihkan oleh Kang Kobar dan diputuskanlah perjanjian pesugihan kandang bubrah Surya oleh Kang Kobar. Ya, anaknya meninggal dunia karena Surya lupa menyembelih kambing. Ya biasa ya kalau orang tuh udah
udah kaya, lupa dengan perjanjian-perjanjian dia dulu gitu. Nah, di sini proses pemutusan dan pembersihannya tidak diceritakan oleh Surya. Jadi pokoknya intinya Surya itu katanya sudah dibersihkan dan proses pesugihannya sudah diputuskan. Proses itu memerlukan waktu selama 3 bulan. Dan syukurlah sekarang Surya sudah terputus dari perjanjian pesugihan itu tepat di bulan suci Ramadan. Dan sekarang Surya hidup sederhana dengan tenang. Ya, itulah barusan kisah yang dikirimkan oleh Surya. Pesan moral yang bisa didapatkan di sini adalah bagaimanapun susahnya hidup kita, selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisah kalian, bisa menghubungi nomor dan email yang tertera di layar dan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu kisah selanjutnya.